Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai implantasi selaput ekstraembrionik dan plasentasi. Kelompok 8 ini terdiri atas 3 anggota, antara lain Putri Nurul Utami, Zulmidah, dan Kamriani. Sebelum memasuki materi lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari implantasi itu sendiri. Jadi, implantasi adalah proses bersarangnya embrio yang berada pada tahap blastosis pada dinding rahim atau endometrium induk. Proses implantasi terjadi pada dinding rahim. Implantasi pada proses kehamilan adalah peristiwa menempelnya blastokista pada lapisan rahim atau endometrium. Kemudian, implantasi ini akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Dalam 3 minggu, sel saraf pertama janin akan terbentuk. Berdasarkan proses perlekatan antara trofoblast dan sel epitel endometrium induk, jenis implantasi terbagi atas 2. Yang pertama yaitu implantasi invasif dan implantasi non-invasif. Implantasi invasif yaitu jaringan uterus dan jaringan sekitar trofoblast embrio mengalami kerusakan dan mengeluarkan zat metabolik sebagai sumber nutrisi. Bagian-bagiannya dapat dilihat di gambar. Implantasi non-invasif. Perlekatan lebih ekstensif dengan permukaan uterus selama proses implantasi. Berdasarkan kedalaman proses implantasi, jenis implantasi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu implantasi superficial atau sentral, yang kedua implantasi ekstrinsik, dan yang ketiga yaitu implantasi interstitial atau profundal. Pada implantasi superficial, perlekatan pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi penetrasi ataupun erosi ke epitel endometrium. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang implementasi ekstrinsik. Jadi implementasi ekstrinsik adalah kerusakan dari endometrium yang terjadi hanya sebagian dan embrio masih berhubungan dengan lumen uterus. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat pada gambar. Berikutnya tentang implementasi interstitial atau profundal. Implementasi ini terjadi ketika stroma endometrium rusak karena invasi dan embrio masuk ke dalam stroma dan tertutup sama sekali dari lumen uterus. Berikutnya tentang selaput ekstraembrionik. Selaput ekstraembrionik terbentuk pada masa perkembangan embrional yang berasal dari tubuh embrio, namun terletak di luar tubuh embrio dan tidak menjadi bagian dari tubuh embrio. Fungsi dari selaput ekstraembrionik ini adalah sebagai media perantara zat dan sebagai perlindungan bagi embrio. Terdapat 4 macam selaput ekstraembrionik, yaitu yang pertama kantung kuning telur, yang kedua amnion, yang ketiga korion, dan yang terakhir adalah allantois. Amnion dan korion merupakan ektoderm dan mesoderm somatik atau somatopleura. Untuk kantung kuning telur dan allantois merupakan endoderm dan mesoderm splanchinis atau splanchnopleura. Berikutnya tentang penjelasan mengenai kantung kuning telur. Jadi kantung kuning telur ini merupakan selaput yang menyelubungi kuning telur. Berkembang biak pada unggas tetapi relatif tidak pada mamalia. Jadi ini hanya terdapat pada unggas. Berikutnya dipenuhi oleh pembuluh darah vitelin yang berkembang dari mesoderm splanchnis. Fungsinya yaitu untuk penyerapan kuning telur. Berikut adalah omnion. Jadi omnion ini adalah selaput yang menyelubungi embrio.
yang mana embrio di dalam rongga amnion yang berisi cairan amnion. Hewan amniota yaitu terdiri dari reptil, unggas, dan mamalia. Untuk hewan anamniota terdiri dari ikan dan amfibi. Berikutnya tentang korion. Jadi korion adalah selaput ekstra embrionik paling luar dan fungsinya untuk membawa bahan-bahan berupa gas masuk ke peredaran darah atau fetus. Yang kedua, mencegah masuknya bakteri. Berikutnya tentang allantois. Allantois ini adalah evaginasi ventromedian usus belakang yang dindingnya terdiri dari dua lapis, yaitu endoderm usus dan mesoderm splanchnis atau kaya pembuluh darah. Biasanya reptil dan burung memiliki selaput chorioallantois yang dinding dalam kulit telur. Kapiler darah langsung berhubungan dengan udara luar. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat pada gambar. Plasentasi atau plasenta, suatu daerah yang merupakan kesatuan struktur antara selaput ekstraembrionik atau fetus dengan endometrium induk yang merupakan tempat pertukaran gas nutrisi antara induk dan fetus. Fungsi plasenta: 1. Pertukaran nutrisi, gas, hormon, dan lain-lain. Jadi, plasenta pun menghasilkan hormon yang dibutuhkan di masa kehamilan seperti oksitosin, laktogen, estrogen, dan progesteron. 2. Sebagai kelenjar endokrin. Selama masa kehamilan, plasenta berfungsi sebagai kelenjar untuk melepaskan semua hormon penting yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan bayi dan persiapan menyusui. 3. Barrier atau mencegah bercampurnya darah induk dan fetus, mencegah bakteri patogen pada darah induk masuk ke peredaran darah fetus. 4. Immune protection. Janin akan ditolak jika terkena sistem kekebalan plasenta asin, tetapi tidak menolak sel-sel plasenta terlindungi secara imun. Tipe plasenta berdasarkan daerah perlekatan dengan endometrium. 1. Difusa. Pada kuda dan babi, pili-pili krion halus menyebar merata, perlekatan dengan endometrium di seluruh korion. Kedua, Cotyledonaria. Pada ruminansia, pili-pili korion berkelompok atau cotyledon akan berlekatan dengan karunkula endometrium. Ketiga, Zoonaria. Pada karnivora, pengelompokan pili-pili korion terdapat pada sepertiga tengah korion seperti pita yang menyelubungi permukaan korion. Keempat, diskodial. Pada manusia rodensia, pili-pili berbentuk cakram di mana perlekatan korion dengan endometrium. Tipe plasenta berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis. 1. Epiteli korial. Epitel endometrium berhubungan dengan korion atau dinding endometrium tidak meluruh. Pada lapisan epitelkorial ini terdapat dua lapisan, yaitu lapisan fetal dan lapisan maternal. Pada lapisan fetal, endotel pembuluh darah fetal, jaringan penunjang fetal atau mesenkim, dan ketiga epitel korion. Pada lapisan maternal terdapat epitel endometrium, jaringan penunjang, dan endotel pembuluh darah uterus.
Tipe plasenta yang kedua yaitu sindesmokorial. Sindesmokorial sebagai epitel endometrium meluruh, jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Yang ketiga, endotheliokorial, yaitu epitel dan jaringan ikat induk mengalami peluruhan atau endotel pada induk langsung berhubungan dengan korion. Dan yang keempat, hemokorial, darah induk langsung berhubungan dengan korion, terdapat pada manusia dan rodensia. Berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus, tipe plasenta terbagi atas 3. Yang pertama yaitu adesiduata. Pada tipe ini, endometrium tetap utuh. Yang kedua yaitu semidesiduata. Pada tipe ini, endometrium luruh sebagian. Dan yang terakhir yaitu tipe desiduata. Pada tipe ini, endometrium luruh sempurna.